pemirsa, masih di Special Talk Show. Saya masih ke Pak Kabid. Pak Kabid, ini masih banyak PR sekali yang ingin saya tanyakan. Ini ada banyak sekali jenis alat proteksi kebakaran ya Pak ya. Ada APAR yang biasanya ini bisa dipergunakan di rumah-rumah juga ya, begitu. Ada smoke detector, head detector, sprinkle, pressure fan, panel alarm control, hidran pilar, dan hidran box ya Pak ya. Nah ini kan juga beda-beda Pak fungsinya. Bapak bisa menjelaskan dan kapan pengujiannya Pak? Begini Bu, jadi alat-alat ini selain daripada APAR, ini kan alat protektor terhadap bangunan. Ini biasanya sebelum dibangun ini udah dirancang juga, di mana titik-titik koordinat untuk protektor kebakaran. Ini otomatis per ruang ini, kalau ruangnya 3x4 dia harus ada satu. Coba kita hitung kalau satu lantai ini berapa ruangannya, itu harus ada protektor satu. Ya ini adalah untuk mencari asap, di mana sumber asap. Nah ini. Jadi alat-alat ini setelah dipasang, nanti setelah jadi bangunan kita akan menguji. Menguji tidak perlu kita uji keseluruhannya. Di pos di sentral aja kita udah tahu bahwa ini adalah telah aktif. Nah ini. Situ ada lampunya, ada kodenya, semua nanti tim kita sudah pelajari itu semua. Demikian. Baik, nah saya ke Pak Wali Kota Pak. Ini harapan Bapak terhadap bahaya kebakaran kepada masyarakat seperti apa Pak nanti? Ya, memang kebakaran itu tidak bisa kita hindari, tetapi bisa diminimalisir. Nah, ini jelas bahwa yang kita harapkan masyarakat itu waspada terhadap bahaya kebakaran. Artinya harus ada asumsi bahwa nanti itu barangkali akan terjadi kebakaran. Jadi dengan demikian apa saja yang mungkin bakal menyebabkan kebakaran ini harus hati-hati. Mulai dari api itu sendiri dari dapur, yang berasal dari dapur, kemudian dari rokok kalau ada yang merokok ya, kemudian juga dari listrik ya. Kemudian dari bisa saja dari charger ini ya, ataupun karena ada bakar sampah ya. Ini harus diingat bahwa itu bisa seperti yang terjadi kebakaran tadi justru karena sampah ya, karena bakar sampah. Jadi ini harus menjadi ingatan kita bahwa berikutnya itu akan bisa terjadi akibat daripada kelalaian seperti apa yang saya sebutkan tadi. Maka misalnya kita kemudian kalau misalnya juga terjadi kebakaran, maka 0651 113 itu yang dihubungi segera. Karena kita sudah punya 5 titik di Kota Banda Aceh, di setiap di mana kebakaran akan cepat bisa datang bantuan untuk pemadam. Karena dekat dengan setiap itu sudah ada di keliling Kota Banda Aceh ini sudah ada semua ya. Tapi kalau tidak diinformasikan, maka saya sering tanya, begitu saya datang ke tempat kebakaran, berapa lama kebakaran datang? Pemadam datang. Kalau dia katakan 7 menit, oh ini sudah cepat dia laporkan. Tapi kalau dia bilang 20 menit Pak tadi baru datang. Nah, ini saya tanya dulu jam berapa dikasih tahu. Kadang-kala itulah tadi sibuk mengambil barang-barang dulu yang di dalam, lupa menelpon. Utamakan ini dulu. Jadi sehingga karena api itu bukan seperti api bisa kita tiup. Alat-alat racun api yang tersedia di tempat kita masing-masing mungkin ya ada ya. Kemudian dengan bantuan ditutup dengo itu sifatnya sementara. Sebelum apinya besar ya. Tapi apabila kita sudah apa yang bisa kita lakukan, meminta tolong sama tetangga apa segala macam itu silakan ya. Tapi pertolongan yang paling besar adalah dari pemadam kebakaran. Nah, ini yang kita harapkan. Kemudian begitu juga kita kepada masyarakat ini, misalnya berpergian, harus ada asumsi bahwa bisa saja terjadi kebakaran dan bahkan kehilangan ya. Ini kita karena bicara tentang kebakaran, juga harus menyimpan barang-barang berharga sembarangan ya. Ini justru bisa buat panik ya, tambah panik. Jadi supaya juga barang-barang berharga
kalau bisa itu kalau uang itu simpan di bank, jangan lagi simpan di bawah bantal. Kebakar nanti Pak ya? Kebakaran. Kalau emas, kalau terlalu banyak sekali dan bukan untuk dipakai, simpan. Ada safety box sekarang di bank. Baik, baik. Nah Pak, kalau dari Damkar kan tadi sudah ada apresiasi terhadap bangunan yang sudah memiliki proteksi ya Pak ya. Ada kategorinya silver dan juga gold. Nah kira-kira nih Pak Wali Kota, apresiasi apa yang pantas untuk disanjungkan kepada Damkar Kota Banda Aceh nih Pak? Oh ya, maka saya mengatakan bahwa apakah itu gold, apakah itu silver, ini perlunya untuk yang punya Bangunan. bangunan Baik, ya. ya. Punyanya itu orang Damkar dan orang pemerintah Kota Banda Aceh menghimbau ya. Jadi kita sangat menghargai upaya yang dilakukan oleh Damkar Kota Banda Aceh dan kalau tahun ini sudah pemberian penghargaan ya. Sudah. Tapi tahun ini untuk diberikan di tahun depan. Jadi semakin banyak jumlah yang diberikan penghargaan, berarti semakin berhasil upaya yang dilakukan oleh Damkar Kota Banda Aceh dalam menyiapkan diri terhadap kemungkinan terjadi kebakaran di masing-masing tempat. Jadi jumlahnya nanti kan tahun ini ada 13, jadi ada yang berapa satu lagi? 17 berarti 13 dan jumlah kita kan beratus, mungkin ribuan pun ya. Nah, jadi ukurannya nanti itu jumlahnya ya, jumlahnya. Dan ini juga perlu edukasi masyarakat, perlu selalu harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa menyiapkan segala sesuatu anti kebakaran itu adalah bukan untuk keperluan dinas kebakaran. Baik. Tapi ya. Baik, satu lagi nih Pak Wali Kota, dengan kerja keras dari Damkar Kota Banda Aceh dalam menangani kasus ataupun kejadian kebakaran yang ada di Kota Banda Aceh nih Pak, selalu saja ada yang merasa kurang, artinya kenapa telat datang, dan ada juga kasus pelemparan ya Pak Riza ya. Ini boleh Pak pesannya sedikit kepada masyarakat Aceh yang agak nyinyir nih Pak di medsos. Ya, kita itulah tadi ya, kita harapkan begitu kebakaran akan terjadi informasi kepada Damkar itu segera. Kemudian kita berharap ini setelah diberitahukan masih ada masalah, bukan berarti langsung habis itu datang terus. Ya, kesiapan daripada Damkar itu sendiri. Jangan tidak ada air dalam mobil, ya. Jangan nanti supir tidak ada, jangan nanti minyak tidak ada, ya. Kemudian tidak itu harus ready terus, ya, ready dan untuk tahap pertama itu sudah tersedia. Kemudian di jalan raya. Bisa saja kita sudah siap, ternyata itu jalan raya macet. Ya, jadi tolong bagi masyarakat yang mendengar ada mobil kebakaran, ya tidak hanya itu mobil ambulan pun, juga, ya itu diutamakan. Baik. Keselamatan itu harus diutamakan. Jadi pinggir dulu sebentar, berikan jalan untuk pemadam kebakaran agar ini bisa dibantu. Kita berharap saling mengerti, sanger ya dengan masyarakat itu ya, sama ngerti. Jadi artinya adalah saling menunjang. Kita berharap Damkar ini mau bekerja keras. Ini selalu saya harapkan dan selalu saya pantau kalau ada kebakaran, saya selalu menanyakan kepada mereka di mana dan kapan, tolong diinformasikan kepada saya kalau mungkin saya hadir juga. Dan ini bisa kami hitung. Semakin menurun jumlah terjadi kebakaran yang fatal, berarti semakin berhasil daripada dinas pemadam kebakaran karena apabila dibantu. Dan seperti kejadian di di asrama ya, sama PHB itu kita sampai itu pun sudah habis terbakar. Jadi memang cepat sekali itu, cuma beberapa itu diakui. Kita bantuan pun sudah cepat datang, tapi demikianlah kalau api itu tidak bisa kita ini, karena rumah-rumah kita ini kan kayu dan kayunya itu sudah sangat mengundang cepatnya besar api ya, karena sudah kering sekali. Jadi kita harapkan saling pengertian, masyarakat memberi juga kemudahan di jalan kepada Damkar sehingga Damkar ini bisa
berjalan dengan cepat ke tempat tujuan daripada kebakaran. Baik, saya dapat istilah baru dari Bapak Aminullah. Sanger ya Pak ya, saling pengertian. Oke. Pak Kadis, ini kan banyak yang mungkin belum tahu bahwasanya Damkar ini tidak melulu menangani kasus kebakaran ya Pak ya, tapi juga ada beberapa banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan oleh Damkar untuk saat ini, seperti ada 7 kegiatan penyelamatan ya Pak ya. Boleh cerita sedikit Pak penyelamatan yang seperti apa dan di mana Pak? Boleh, ini menarik nih. Karena selama ini kita lebih dominan untuk melaksanakan pelayanan di bidang pemadam kebakaran. Nah, sesuai tupoksi kita di bidang penyelamatan, nah hari ini sudah ada masyarakat yang sudah melapor tentang gangguan-gangguan di tengah masyarakat, seperti sarang tawon. Nah, di tahun 2019 ini ada 4 sarang tawon yang sudah kita amankan. Dan itu selalu kita ambil di malam hari supaya tidak mengganggu masyarakat. Nah, yang kedua, monyet. Nah, gangguan monyet liar juga udah ada di Banda Aceh. Kemarin terjadi di Gece Menara. Nah, jadi tim kita malam turun untuk menjinakkan monyet tersebut. Yang ular. Nah, ular. Nah, juga tim kita pada saat dilaporkan masyarakat kita ambil dan selanjutnya kita serahkan ke BKSDA. Nah, jadi sehingga karena kita nggak ada sangkar, setelah kita tangkap kita serahkan ke lebih yang berkompeten untuk memelihara data bintang tersebut. Nah, hari ini sering kepada kita datang masyarakat menanyakan tentang hal macam mana penyelamatan. Silakan, selagi kita bisa cukup alat kita akan bantu. Dan kita juga pada tahun 2020 akan meminta memperbanyak peralatan rescue masyarakat itu, karena semakin intensitasnya juga semakin tawon khususnya. Betul. Karena kita kan nggak merasa pada saat kecil nggak merasa begitu udah besar menjadi gangguan. Nah, jadi pada saat udah besar ini ya sering kita dikabari, dan setelah sore kita melakukan evaluasi, malam sekitar jam 12, jam 1 kan kita ambil. Baik, nah jadi bukan hanya soal kebakaran saja ya Pak ya, bisa menangani juga gangguan-gangguan binatang liar begitu kan. Baik, benar. Nah Pak Kadis, ini terakhir Pak, harapan untuk Damkar selanjutnya di tahun 2020 harusnya lebih baik lagi bagaimana Pak? Ya benar, kita untuk Damkar lebih baik di 2020, kita akan mengirimkan tim untuk belajar ke Pekanbaru sebagai pemadam 1, pemadam 2, agar profesionalisme mereka lebih bagus. Dan kita juga akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain yang berkompeten untuk meningkatkan SDM tentunya. Nah, yang paling penting di SDM kita bekerja dengan baik, profesional, integritas, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dapat kita wujudkan. Amin. Nah, di samping sarananya juga, sarananya yang harus mendukung, sehingga pada saat kita melaksanakan tugas, safety-nya kepada petugas juga lebih safety. Karena pada saat terjadi kebakaran mungkin kita nggak melihat pecah kaca, paku di ini. Jadi sepatunya harus safety terhadap hal semacam itu. Begitu juga pada saat ambil sarang tawon, itu bajunya nggak lagi menggunakan seragam pemadam kebakaran. Nanti ada seragam tersendiri terhadap pengambilan sarang tawon tersebut. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Andes Riza MM, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Dan terima kasih juga untuk Bapak Wali Kota Banda Aceh, Bapak Haji Aminullah Usman SE AKMM, dan juga Bapak Nasri Esos, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Terima kasih untuk Anda bertiga sudah ada di Studio Aceh TV dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di Banda Aceh. Ya baik, nah pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan saya juga berharap untuk pengguna jalan yang ada di Kota Banda Aceh jika mendengar sirine ambulan ataupun damkar begitu ya Pak ya, untuk lebih mengutamakan untuk penyelamatan nyawa saudara kita juga. Baik, dan terima kasih. Saya Gustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.